Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Penata Anastasi Andini dengan NIM 2011604058. Nah, di sini saya akan melakukan medikasi esophageal pada pasien yang mengalami kanker payudara. Saya sudah membaca rekam medis pasien, saya sudah menyiapkan alat, dan saya sudah mencuci tangan. Saya siap untuk bertemu dengan pasien. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, saya perkenalan dulu ya Bu. Saya Penata Anastasi Andini yang berjaga pada siang hari ini ya Bu. Saya berjaga pada jam 2 siang sampai jam 8 malam ini ya Bu. Kalau boleh saya lihat gelangnya dulu ya Bu. Baik, untuk namanya Ibu Yunia dan umurnya 23 ya. Baik, benar ya Bu ya. Kalau boleh tahu, masih ingat nggak ya Bu nomor rekam medisnya Ibu? Nomor rekam medis saya 012345. Baik, bagaimana kondisi Ibu hari ini? Saya merasakan nyeri di bagian payudara saya, Mbak. Baik, tujuan saya di sini saya akan menjelaskan ya Bu medikasi atas pemberian obat yang akan Ibu dapatkan. Untuk waktunya sekitar 6 sampai 7 menit. Apakah Ibu bersedia? Baik, bersedia, Mbak. Baik, bersedia ya. Nah, tujuan ini agar ibu atau keluarga paham atas pemberian obat ini. Tempatnya di sini saja ya Bu. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, baik ibu ataupun keluarga langsung ditanyakan saja ya. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada, Mbak. Baik, tidak ya. Kalau tidak, saya tutup tirainya dulu ya Ibu untuk menjaga privasi Ibu. Baik, sebelum memulai, alangkah baiknya Bu kita membaca Bismillah terlebih dahulu bersama-sama untuk kelancaran tindakan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ibu, kita mulai ya. Nah, Ibu, jika nanti medikasi di rumah sakit ini atau di rumah sakit lain, Ibu harus tahu dulu nama obatnya apa. Nah, kebetulan di rumah sakit ini Ibu mendapatkan obat yang namanya doxorubicin. Nah, obat doxorubicin ini jadi obat untuk kanker Ibu ya. Karena Ibu memang menderita kanker, maka obat ini dikasihkan kepada Ibu. Untuk fungsinya sendiri bisa mengobati kanker atau efek samping obat ini bisa terjadi kerontokan rambut, kulit ruam, tapi Ibu tenang saja karena obat ini diberikan sesuai instruksi dari dokter. Lalu, adakah cara lain untuk mengobati kondisi Ibu? Tentunya ada dengan kemoterapi, bukan hanya terpaku pada medikasi ya Ibu. Nanti Ibu kalau merasa ada alergi atau keluhan lain bisa memanggil saya atau tenaga medis yang lain di ruang perawat ya Ibu, atau Ibu bisa memencet bel yang ada di sebelah Ibu. Nah, untuk penyimpanan obat ini yang penting Ibu simpan saja ya di tempat yang kering, yang terhindar dari matahari dan di suhu ruangannya Ibu, seperti ruangan ini. Tidak dianjurkan untuk membekukan obat ini ya Ibu. Untuk minum obatnya sesuai dengan resep dokter ya Ibu, yaitu 3 kali sehari sebelum makan, baik itu sebelum makan siang, pagi, ataupun malam. Nah, untuk minum obatnya itu wajib ya Bu, tidak boleh terlewatkan. Untuk interaksi makan atau minum obat ini tidak ada ya Ibu. Kalau misal nih Ibu lupa mengkonsumsi obatnya di pagi hari, tapi ingatnya siang. Nah, nanti di saat ingat itulah Ibu konsumsi obat itu sekarang juga. Nah, untuk menggantikan dosis siangnya dijeda sekitar 7 jam ya Ibu. Nah, otomatis minum obatnya malamnya diundur juga ya Ibu sekitar 3 jam. Nanti jika ada dokter yang sering memeriksa Ibu atau perawat lain, informasikan bahwa Ibu meminum obat ini. Untuk obatnya berapa lama untuk diminumnya? Berapa lama pengobatannya? Obat ini tergantung dosis ya Ibu yang diberikan rumah sakit.
Ya kita sesuaikan saja dengan kondisi ibu. Nah, untuk penghentian obatnya nanti sesuaikan saja dengan instruksi dokter ya Bu. Nanti kan ibu akan kontrol terus, dan nanti ibu akan diberikan obat sesuai instruksi dokter. Bisa jadi nanti ibu diberikan merek dagang lain, kalau misal ini doxorubicin. Nah, nanti mungkin saja nama obat lain, mungkin saja ya Ibu, tapi ini Ibu di rumah sakit ini masih diberikan obat yang namanya obat doxorubicin. Nah, jika ada efek samping yang berlebihan yang tidak yang diinginkan, maka kami akan evaluasi lagi obat tersebut ya Ibu. Lalu sebelum mengkonsumsi obat tersebut atau obat lain ya Ibu, sebaiknya Ibu memeriksa dulu tanggal kadaluarsanya di belakang obat tersebut. Jika terdapat obat tersebut kadaluarsa, Ibu dapat menukarnya di ruang perawat. Baik Ibu, untuk penjelasan obat doxorubicin ini sudah selesai. Karena Bapak baru mendapatkan obat ini sekarang, Bapak akan meminumnya siang hari nanti ya. Obat ini yang diberikan atau diorder oleh dokter ya Bapak. Sebelum saya ke ruang perawat, apakah Bapak atau keluarga ada ingin yang ditanyakan? Tidak ada, Mbak. Baik, tidak ada ya. Lalu bagaimana perasaan Bapak? Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Saya jadi tahu apa manfaat, efek samping, ataupun dosis dari obat tersebut, Mbak. Baik, sekarang Bapak udah memahami ya apa itu fungsi atau efek samping atau dosisnya dari obat doxorubicin ini ya. Ibu, 2 hari atau sekitar 1 hari lagi saya akan kembali lagi ya Ibu untuk mengecek apakah obat Ibu telah habis atau belum. Terus saya permisi dulu ya Ibu. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk S, pasien mengatakan bahwa dia merasakan nyeri atau tidak nyaman di bagian payudaranya. Untuk O, perawat melihat bahwa si pasien terlihat menahan nyeri dari kanker payudaranya tersebut. Untuk A, saya atau perawat sudah melakukan medication seperti. Untuk P, planning 2 atau 1 hari lagi perawat atau saya akan kembali lagi untuk mengecek apakah obat Ibu tersebut sudah habis atau tidak. Penata anestesi Andini tanggal 12 Oktober 2021 jam 10 pagi. Tanda tangan Andini.